tadi dari stasiun Duri mau ke MRT Duku Atas. Ternyata udah banyak diperbarui. Ya, kita nanti lanjutkan saat di MRT. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Aku sekarang lagi ada di event Installation Art yang ada di Grand Kemang, Jakarta Selatan. Aduh, ini kerudungku. Ini aku ngajakin temanku ke sini. Dan di sini tuh tadi ada karyanya Pak SBY juga yang lukisan. Dan ada beberapa instalasi art yang menurutku cukup keren. Like this one. Maybe this is like Ring of Fire. Circle Life, Reddy Rahadian. Circle Life. Ini namanya Circle Life. Menurutmu itu artinya apa? Ini. Dia dikasih titel Circle Life. Kenapa dia memilih titel Circle Life? Apa karena ini kelihatan kayak api? Mungkin banyak sekali. Mungkin juga karena dia ingin merepresentasikan bahwa kehidupan itu penuh dengan lika-liku. Dan dari api ini sebelumnya di waktu dulu untuk membuat ada sebuah api, untuk menyalakan api itu penuh dengan perjuangan ya. Dengan cara menggosokkan kayu di kayu yang lain untuk menyalakan sebuah api, dan akhirnya itu bisa menyala. Itulah perwujudan dari sebuah proses yang menjadi berhasil gitu. Itu point of view dari aku sih. Jadi seperti itu gitu. Jadi Ijad Artura ini adalah sebuah wadah untuk memamerkan karya seni seorang seniman, desainer, untuk memasarkan sebuah karyanya supaya bisa dikenal lebih ke orang lain gitu, ke masyarakat semuanya gitu. Dia udah. Ntar Fis. Wow. Mau kesini dulu nggak? Bagus tuh.
Ini karyanya Kak Gea Panggabean. Jadi teman-teman, Indonesia Contemporary Art and Design ini udah established dari tahun 2009. Dan untuk tahun 2025 ini ICAT udah sampai ke ICAT yang 15. ICAT juga sudah berkolaborasi dengan berbagai seniman dan studio untuk pameran-pameran yang seperti ini gitu guys. Hey Visa, say anything in this frame. Ini dia. Aduh. Oh. Kenapa sih? Ada mukanya. Apa nih? Saknya lihat sini. Jadi setelah pertemuan ini aku berpisah dengan temanku itu, dan kita punya plannya masing-masing. Aku kali ini menuju ke Gramedia Jalma yang ada di Blok M sendirian, dan temanku akan ada urusan lainnya lagi. Mulai rame lagi. Jadi waktu tahun 2020 sampai 2022 akhir, Blok M ini kerasa kayak sepi banget teman-teman. Atau aku sering bolak-balik ke sini pas lagi internship di salah satu perusahaan kontraktor. Aku sering banget ngelewatin Blok M gitu untuk transportasinya, dan selalu menjumpai parkiran itu kosong dan orang-orang itu nggak ada gitu. Maksudnya ya cuma beberapa orang yang bolak-balik gitu, nggak sebanyak ini. Dan tenan-tenan pun juga nggak banyak orang yang kunjungin gitu, kayak bener-bener sepi banget. Dan ini alhamdulillah banget udah mulai rame lagi gitu. Jadi memang tahun itu juga karena COVID ya, jadi sepi, dan sekarang udah mulai tumbuh lagi perekonomian kita. Jadi semoga Indonesia lebih itu sih, lebih bangkit lagi, lebih sejahtera lagi gitu. Dan kali ini aku mau menuju salah satu toko buku di Jakarta. Ini tuh namanya Gramedia Jalma yang ada di Blok M. Kata orang tempatnya ini estetik. Jadi aku pengen nyoba ngunjungin seberapa estetik sih tempat itu, dan seberapa banyak koleksi-koleksi bukunya yang ada di situ gitu. Dan di sampingnya juga ada coffee shopnya sih. Aku pengen juga coba coffee shop yang ada di situ gitu. Dan ini kita hampir sampai, sebentar lagi sampai. For information guys, jadi di area Blok M ini itu cukup luas ya, dan apa aja ada gitu ya, toko buku, toko baju,
toko kacamata, makanan-makanan, ya semuanya adalah di sini. Dan yang mau aku tuju ini adalah area pertokoannya. Dan yang kamu lihat itu, yang gedung warna pink, kotak-kotak putih itu adalah Blok M Square, guys. Dan nah, yaitu adalah Blok M Square. Dan di sebelahnya lagi di sana nanti di sebelahnya itu adalah pertokoan. Dan di seberang dari pertokoan itu kan ngelewatin jalan Panglima Polim kalau nggak salah. Dan seberangnya itu adalah Blok M Plaza gitu, guys. Nah, ini kita ada di pertokoannya, dan Gramedia Jalma ini nanti di sederetan ini gitu. Oke. Sampai ketemu di Gramedia Jalma. Dan ini kita udah sampai di Gramedia Jalma. Tempatnya memang cukup luas dan banyak juga koleksi-koleksinya, dari novel, dari novel sampai buku-buku yang non fiksi juga ada banyak. Novelnya juga cukup lengkap ya. Aku lihat banyak sekali beberapa novelis yang ada di sini gitu bukunya. Bener-bener tempatnya itu nyaman, banyak spot untuk baca bukunya juga, bukan hanya untuk kayak keliling-keliling cari buku doang, tapi di sini nyediain tempat untuk bacanya. Jadi menurutku itu sangat bagus untuk para pencari buku. Kadang kita itu baca dulu kan, jadi nggak berdiri aja gitu, kita bisa baca bukunya dulu di sini gitu. Jadi tempat buku tuh emang harusnya tuh seperti ini menurutku ya. Jadi biar nggak sepi-sepi banget gitu. Dan di sini juga ada tempat kayak area untuk sebuah komunitas buku untuk saling untuk saling memberikan insight dari mereka masing-masing gitu mengenai buku gitu. Tapi di sini di video ini nggak aku tampilin karena udah aku skip ya ruangannya itu. Dan di sini dan di area situ, di tempat pintu itu ada kafenya, guys. Tapi aku nggak ke situ. Kita baca buku dulu di sini. Jadi untuk video kali ini kita tutup sampai sini aja dulu ya. Ini kita lanjut di video selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa.